Shalom jemaat Tuhan, sangat bersyukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan kita lagi kesempatan, anugerah dan kemurahan yang baru, kepercayaan yang baru dan juga berbagai berkat-berkat baru di dalam kehidupan kita. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua, menguatkan kita semua di dalam menjalani hari ini secara khusus. Dan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dengan tema bagaimana atau apa yang terjadi ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan seseorang. Dan saat pagi hari ini saya rindu membacakan 2 ayat saja dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 4 dan juga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 6 dikatakan seperti ini. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, selain tanda-tanda ajaib yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu, ada satu hal lagi yang menjadi tanda khas, tanda khusus, tanda ajaib ketika Roh Kudus dicurahkan, yaitu ketika para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kalau kita membaca bagian selanjutnya di dalam perikop yang sama, dikatakan bahwa orang-orang yang datang, orang-orang yang berkerumun pada waktu itu terkejut, heran. Kenapa? Karena rasul-rasul yang kebanyakan orang Galilea bisa berbicara, bisa berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Kalau kita menghitung jumlah yang didaftarkan oleh penulis dari Kisah Para Rasul, ada paling tidak 18 atau 20 daerah asal orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Jika kita berasumsi satu daerah dengan satu bahasa, maka minimal pada waktu itu ada 20 bahasa yang digunakan. Dan secara ajaib rasul-rasul berkata-kata, berbicara, memberikan nasihat teguran ke dalam minimal 20 bahasa tersebut. Dan keajaiban itu terjadi ketika Roh Kudus bekerja, hadir dalam kehidupan para rasul. Tentu hal ini berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan mandat ini, mereka tentu bertanya, bagaimana dengan kapasitas saya? Mampukah saya menjangkau ke daerah-daerah yang lebih luas? Yerusalem, kalau kita bicara tentang Yerusalem, bahasa yang digunakan di sana adalah sedikit Ibrani karena bahasa liturgis pada waktu itu, tapi juga bahasa Aram. Kalau kita bicara tentang Yudea, daerah yang lebih luas pada waktu itu, di bawah kekaisaran Roma, mereka menggunakan juga bahasa Latin sebagai bahasa yang resmi atau juga bahasa Yunani. Lalu kemudian Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan jumlah variasi bahasa yang lebih banyak lagi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jawabannya adalah di dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam yang kita baca pagi hari ini. Tuhan Yesus memberikan janji, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan kelengkapan dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir, orang percaya diberikan kapasitas, kemampuan, dan kesanggupan untuk mentaati firman Tuhan. Dalam konteks para rasul, mereka diberikan kemampuan dan kesanggupan menjadi saksi. Dan tentu saya juga percaya bahwa ketika Roh Kudus hadir, kita akan diberikan kekuatan, kemampuan, kapasitas, dan kesanggupan untuk hidup taat, mengerjakan bagian-bagian kita, menjadi saksi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada kita mengerjakan hal yang tidak mampu kita kerjakan, hal yang tidak mampu kita tanggung. Bersyukur untuk karya Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menginspirasi kita di dalam kehidupan kita. Jangan lupa Bapak Ibu like, komen, dan juga subscribe atau membagikan firman Tuhan ini supaya lebih banyak orang diberkati lagi. Kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan kami, memberikan kami kesanggupan dan kemampuan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Anugerah kemurahan Tuhan atas jemaat semua dan juga setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.